Shalom keluarga damai, senang sekali kita dapat kembali beribadah secara online pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa informasi terkait kegiatan GKI Damai sepekan ke depan yang bisa Anda ikuti berikut ini. Mengundang jemaat untuk menghadiri persekutuan doa pagi melalui aplikasi Zoom dan juga WA pada hari Sabtu pukul 6 pagi. Persekutuan doa pagi minggu ini akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Kristiono. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi pengurus sektor atau menghubungi Penatua Trisnawati pada nomor berikut ini. Ibadah doa malam dalam bentuk Pray and Worship Night akan diadakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pada pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk turut berpartisipasi dalam persekutuan ini, dapat menghubungi pengurus sektor masing-masing atau menghubungi Penatua Kurniawan pada nomor berikut ini. Bagi kaum dewasa muda, meski nggak bisa ketemu secara fisik, kita tetap semangat bersekutu melalui YoLine, Yogurt Online. Persekutuan via Zoom dewasa muda diadakan tiap Sabtu pukul 8.30 malam. Bagi teman-teman dewasa muda yang mau bergabung, bisa menghubungi Penatua Dian Stefanita pada nomor berikut ini. Jangan lupa keluarga damai untuk turut bergabung dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus yang dapat diakses pada link berikut ini. Pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 7 pagi, dipimpin oleh Pendeta Samuel Kristiono, bertema Pembawa Kabar Sukacita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Sri Subekti, Mama dari Ibu Eni Kurnia dan mertua dari Pendeta Samuel Kristiono, Oma dari Esra dan Ella. Pada hari Jumat, 15 Mei 2020, kiranya Tuhan yang menguatkan dan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kelas katekisasi pada hari Jumat 22 Mei 2020 akan dilangsungkan via Zoom dengan tema Aliran-aliran Kristen dan Bidat, dipimpin oleh Bapak Andika Wibisono pada pukul 7 malam. Pada kelas katekisasi ini akan dibuka juga untuk jemaat secara umum. Bagi jemaat yang berminat, dapat menghubungi Penatua Cindy Arista pada nomor berikut ini. Di saat merebaknya pandemi COVID-19, banyak jemaat atau masyarakat kita yang terdampak secara ekonomi. Untuk itu, GKI Damai membuka dompet bantuan untuk mereka yang membutuhkannya. Bagi jemaat yang tergerak hati dapat menyampaikan donasi ke rekening BCA atas nama GKI Darmo Permai pada nomor rekening 258 350 7124 dengan memberikan keterangan peduli COVID atau membubuhkan kode angka 19 di 2 digit terakhir dari dana yang ditransfer. Kepedulian jemaat ini kiranya menjadi berkat bagi sesama kita. Demikianlah informasi bagi keluarga damai. Marilah kita menyiapkan hati kita karena ibadah akan segera dimulai. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu saat ini? Kiranya Tuhan terus menyertai setiap kita, sehingga kita tetap dalam kondisi yang sehat, di dalam anugerah dan kasih-Nya. Kita tetap boleh dengan semangat menjalani kehidupan kita, walaupun saat ini di tengah pandemi wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, terkhususnya di Indonesia. Bapak Ibu, setelah sekian minggu kita mengadakan ibadah melalui media online seperti ini, kiranya cinta kasih Tuhan tidak berlalu dari kita.
kiranya kesungguhan hati kita untuk terus mencari wajah Tuhan, untuk beribadah di hadapan Tuhan, memuji meninggikan nama-Nya, mendengarkan firman-Nya, menaikkan doa-doa kita di hadapan-Nya, tetap berkobar di dalam hati kita dengan penuh semangat walaupun di rumah saja kita beribadah di hadapan Tuhan dengan sebuah hati yang rindu akan Tuhan. Jemaat Tuhan, minggu ini kita beribadah dalam rangka Minggu Paskah yang ke-6, di mana tema ibadah kita hari ini adalah Kristus, Sang Penjalin Relasi, yang akan disampaikan, dipimpin oleh hamba Tuhan kita, yaitu Bapak Pendeta Andreas Catur Wismantono. Mari kita mempersiapkan hati kita, dan kita bersama-sama berseru, terpujilah Allah, hikmat-Mu begitu besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga dibilang Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengawali ibadah kita di dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara dengan penuh kasih setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saat ini kita berhimpun di tengah keluarga kita, saya percaya bahwa kita secara pribadi mungkin ada kerinduan karena sudah lama tidak berjumpa dengan saudara-saudara seiman di gereja. Mungkin kita mengingat kembali tempat duduk kita yang biasa kita duduki di dalam ibadah di gedung gereja. Satu tempat duduk kesayangan kita, tetapi sementara ini kita tidak bisa datang. Dan mungkin kita rindu untuk bisa ngobrol di kafe, di pohon beringin, tetapi itu belum memungkinkan. Biarlah semua itu ada waktunya. Sekarang ini kita masih tetap stay at home. Kita boleh tetap di dalam kasih anugerah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami mau mengaku dosa kami. Mungkin di tengah kondisi yang sekarang ini kami jalani bersama, karena dengan adanya pandemi COVID-19, kami harus tinggal di rumah. Mungkin selama kami di rumah berkumpul dengan keluarga, sebagai suami istri mungkin kami mengalami konflik, karena kami merasa tidak nyaman kalau setiap hari itu ketemu. Ampuni kami ya Bapa. Mungkin kami dengan anak-anak, atau kami sebagai anak-anak ketika berhimpun di dalam keluarga di rumah kami masing-masing, kami merasa kurang nyaman, lalu kami lebih mudah untuk menggerutu kepada Tuhan. Kami merasa tidak senang dengan kondisi ini, bahkan kami marah kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Maka biarlah melalui kesempatan ini ketika kami dapat datang, sekalipun kami di rumah masing-masing, biarlah Engkau berkenan untuk mengampuni kami. Inilah kami ya Bapa, ampuni kami. Dan perbaharuilah dengan kasih-Mu, untuk kami boleh melihat di balik segala peristiwa yang kami alami ini, ada rencana Tuhan yang indah, sehingga dari situlah kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam segala keadaan. Inilah kami ya Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, tiba waktunya kami hendak menenangkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang membukakan hati kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang memberi kepada kami kuasa untuk melakukan apa yang kami mengerti dari firman-Mu. Sehingga kami bukan hanya cakap mendengar akan firman-Mu, tetapi kami juga boleh melakukan akan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan membuka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang akan kita baca bersama-sama untuk kita renungkan, yaitu di dalam ayat 22 sampai 25. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Paulus pergi
berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Demikianlah firman Tuhan, berbagailah setiap kita yang menyimpan dalam hati dan yang melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan ini. Secara khusus kita akan mendasarkan dari ayat yang ke-23. Bagaimana ketika Rasul Paulus berjalan di kota Athena, di mana ketika dia mendapati tempat-tempat ibadah itu selalu ada tulisan-tulisan sebagai satu slogan. Nah, salah satu tempat ibadah, satu tempat untuk mereka memuja dewa-dewa mereka, ada satu yang menarik perhatian daripada Rasul Paulus, sehingga ketika dia menemukan bahwa ada tulisan di sana, kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu dari situlah Paulus ingin membuka pintu komunikasi untuk menceritakan tentang Injil Kristus, untuk menyampaikan bahwa Kristus adalah penjalin relasi antara Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita akan merenungkan bersama-sama, yaitu tema Kristus Sang Penjalin Relasi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang itu beribadah kepada Tuhan, yang disebut dengan ibadah itu bukan hanya mengikuti aturan-aturan tata keagamaan semata-mata, tetapi yang dimaksud beribadah kepada Tuhan itu terjalin sebuah relasi. Maka itu Rasul Paulus menggunakan satu kalimat, bagaimana mungkin engkau menyembah kepada Tuhan tetapi engkau tidak mengenal. Dengan kata lain, bagaimana mungkin kita beribadah kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, maka itu ketika kita merenungkan akan tema Kristus Sang Penjalin Relasi, kita akan melihat satu. Kita melihat bahwa ketika Kristus datang ke dalam dunia, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang merelasikan diri, Allah yang mempersekutukan diri dengan manusia, supaya manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu kembali dapat dipersekutukan, dapat memiliki relasi kembali dengan Allah. Maka itu kenapa Kristus menjadi penjalin relasi, karena memang untuk itulah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang terpisah dari Allah, maka Allah yang datang untuk berelasi kembali dengan manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama yang dilakukan oleh Kristus sebagai penjalin relasi adalah Kristus datang untuk mempersekutukan kembali manusia yang sudah terpisah dari Allah itu untuk dapat kembali kepada Allah. Maka itu saya memberikan sebuah gambaran seperti yang kita bisa saksikan ini, di mana
Tuhan yang adalah Maha Kudus, dan ketika manusia yang berdosa itu, statusnya itu manusia terpisah dari Allah. Manusia tidak bisa lagi berrelasi dengan Allah. Manusia tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah. Karena apa? Ada dosa. Manusia sudah berdosa sehingga terpisah daripada Allah. Nah, untuk itulah Kristus datang. Maka itu ketika Kristus datang, Kristus menyatakan diri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa berelasi kembali dengan Allah tanpa melalui Yesus. Dan inilah yang ingin diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Athena. Maka itu ketika Paulus menyampaikan akan Kristus yang menjadi penjalin relasi itu, supaya manusia yang berdosa ini ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan mulut mengaku, di dalam hati menerima Tuhan Yesus, maka disitulah manusia yang seharusnya binasa tetapi boleh dipersekutukan kembali dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika Kristus mati untuk dosa setiap orang yang percaya, dan ketika Kristus itu bangkit, memberikan keselamatan. Dan ketika Kristus naik ke surga, memberikan satu penegasan bahwa di dalam Kristus, manusia boleh kembali berelasi dengan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga ketika kita saat ini menjadi orang Kristen, bukan semata karena agama kita Kristen, bukan semata karena kita anggota gereja, tetapi karena kita percaya kepada Kristus. Nah, sudahkah kita ini memiliki relasi dengan Kristus? Sudahkah kita ini betul-betul memiliki Kristus di dalam hati kita? Karena Kristus sang penjalin relasi antara kita manusia dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Maka itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, maka meskipun kita ini tidak bisa berhimpun di gereja, di dalam sebuah ibadah, tetapi bila kita tetap percaya, kita masih bisa bersekutu dengan Allah oleh karena Kristus. Kita masih bisa berelasi dengan Allah karena Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Kristus disebutkan sebagai penjalin relasi. Apa maksudnya yang kedua ini? Yaitu Kristus menjadikan manusia ciptaan baru yang memiliki kodrat ilahi. Maka itu mari kita akan membuka di dalam firman Tuhan sebagai referensi bahwa Kristus itu penjalin relasi di mana setiap kita yang percaya kepada Kristus, hidup kita ini dikatakan sebagai ciptaan baru karena kita telah dipersekutukan dengan Allah. Yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Artinya apa? Bahwa ketika kita di dalam Kristus, status relasi kita dengan Allah itu bukan relasi keagamaan, tetapi relasi secara pribadi, di mana kita ini dijadikan sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang memiliki satu status yang baru, yaitu ciptaan baru. Dan di dalam diri kita, melalui Kristus, kita ini memiliki kodrat ilahi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat, firman Tuhan katakan demikian. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian kodrat ilahi yang luput dari hukuman hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, maksud daripada penjalin relasi adalah Kristus membuat kita ini ciptaan baru. Kristus memberikan kepada kita orang yang berdosa ini kasih yang menjadikan kita ini yang seharusnya binasa tetapi beroleh hidup yang kekal karena ada kodrat ilahi. Ada benih ilahi di dalam diri kita. Sehingga ketika kita saat ini memiliki relasi dengan Allah di dalam Kristus Yesus, karena kita
Di dalam diri kita ini ada benih ilahi yang membuat kita ini bisa masuk di dalam hadirat Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sekarang ini berhimpun di gereja, tidak di gereja, kita hanya berhimpun di rumah. Saudara, perhimpunan kita dengan Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Sehingga ketika walaupun di rumah, kita ini di dalam relasi dengan Tuhan itu sama ketika kita beribadah di gereja. Karena di dalam diri kita ada kodrat ilahi itu. Sehingga dimanapun kita berada, kita ada di dalam persekutuan dengan Allah. Di dalam relasi dengan Allah. Di dalam segala keadaan. Maka ketika kita mengerti, memahami akan kebenaran ini, saya yakin kita boleh dibentengi dari segala godaan, cobaan, untuk kita terseret kembali di dalam dosa. Tetapi kita boleh hidup di dalam kebenaran akan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, ketika kita ini boleh percaya kepada Kristus, sang penjalin relasi, maka kita bisa melihat bahwa ketika kita ini sudah percaya kepada Kristus, hidup kita ini dikatakan ciptaan baru. Sehingga status kita ini bukan lagi orang yang nantinya binasa, tetapi kita ini beroleh hidup yang kekal. Hidup kita ini adalah ciptaan baru, oleh karena kita telah berelasi, bersekutu dengan Allah. Yang ketiga, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di mana firman Tuhan katakan bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, status hidup kita ini dijamin oleh Kristus, di mana persekutuan kita, relasi kita dengan Allah itu adalah ada di dalam relasi yang bersifat kekal. Sehingga ketika saat ini kita percaya kepada Kristus, maka relasi kita dengan Allah di dalam Kristus itu bersifat kekal. Apa maksudnya? Mari kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang pertama yang ke-12. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang menerima Kristus, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya hidup kita ini memiliki satu status sebagai anak-anak Allah yang bersifat kekal. Sehingga ketika tiba waktunya kita ini meninggal dunia, kita ini meninggalkan orang-orang yang kita kasih, kita ini mengalami kematian, maka kita di dalam Kristus, karena sang penjalin relasi itu, kita masuk di dalam relasi kekekalan dengan Bapa di sorga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita. Sehingga sekalipun di tengah kondisi seperti sekarang ini, dengan pandemi COVID-19, banyak orang yang mengalami ketakutan. Mungkin kita pun juga mengalami ketakutan di dalam diri kita masing-masing. Tetapi biarlah kita ingat, kalau toh memang Tuhan mau memanggil kita, kita percaya bahwa kita sudah dipersekutukan, sudah ada relasi yang kekal di dalam Kristus. Sehingga itu membuat kita hari-hari tetap masih bisa mengucap syukur. Sekalipun di tengah ketakutan, kita percaya, kita punya pengharapan bahwa hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Yohanes, 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 sampai 13. Barang siapa orang yang percaya kepada Kristus, yang memiliki anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus, dikatakan, ia memiliki hidup yang kekal. Maka itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam segala keadaan, kita ini adalah orang-orang yang telah memiliki jaminan hidup yang kekal. Sehingga kapanpun kita ini meninggal dunia, kita ini mengalami kematian, kita sudah bersama dengan Allah. Karena Kristus sang penjalin relasi manusia. Maka itu saya menggambarkannya begini saudara lewat animasi ini. Ketika kita di dalam Kristus, maka Kristus yang akan membawa kita masuk bersekutu dengan Allah di dalam kekudusan. Karena kita diciptakan baru dan persekutuan kita, relasi kita dengan Allah itu bersifat kekal sampai selama-lamanya. Maka itu biarlah ini menjadi satu penghiburan bagi kita di tengah kondisi seperti sekarang ini. Sebagaimana dikatakan di dalam kehidupan kita bahwa ada persekutuan yang kekal. Kristus itu
mempersekutukan kita dengan Allah itu di dalam kekekalan. Sehingga kapanpun kita ini dipanggil oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita boleh bersama dengan Bapa di dalam surga. Sebagaimana dikatakan oleh Louis Berkhof, seorang teolog Injili, dia mengungkapkan demikian di dalam sebuah bukunya, Sistematika Teologi. Penebusan Kristus tidak saja memungkinkan terjadinya keselamatan bagi orang berdosa, tetapi juga menjaminnya. Jadi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita ini bukan hanya menerima keselamatan, tetapi kita ini dijamin oleh Tuhan. Di dalam Kristus, relasi itu tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun. Sehingga itu yang memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini berlalu sampai kapan. Tetapi jikalau kita sekarang masih mengalami kesulitan seperti yang sekarang ini, kita boleh percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah direlasikan di dalam Kristus. Sehingga kita ini boleh menjadi orang-orang yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dicipta baru oleh Tuhan. Dan kita ini memiliki jaminan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, di tengah segala kesulitan hidup yang kami hadapi pada saat ini, biarlah kami boleh melihat terang firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, bahwa kami di dalam Kristus, karena Kristus adalah sang penjalin relasi, yaitu merelasikan diri dengan kami orang berdosa, maka itu Kristus harus mati di atas kayu salib, sehingga kami sebagai orang yang berdosa, namun percaya, ketika kami mengaku dengan mulut dan menerima di dalam hati Yesus Kristus adalah Tuhan, maka disitulah kami mendapatkan persekutuan, mendapatkan relasi kami dengan Allah. Sehingga dengan demikian hidup kami sekarang ini, sekalipun di tengah kesulitan, kami tetap ada di dalam persekutuan dengan Allah. Maka Allah tidak akan pernah tinggal diam, sehingga kami boleh melihat cara Tuhan di dalam membentuk kami, cara Tuhan menyatakan kasih kepada kami. Melalui kesulitan ini kami semakin diperlihatkan bagaimana campur tangan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Sehingga di dalam segala kesulitan, di mana kami harus stay at home, biarlah kami juga boleh menghargai waktu bersama dengan keluarga kami. Bukankah ini menjadi satu berkat bagi kami yang harusnya kami syukuri? Demikian juga ketika kami harus bekerja dengan segala keterbatasan kami, sekalipun di dalam kesulitan, kiranya Tuhan juga meneguhkan iman kami. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami, ketika harus tetap tinggal di rumah, belajar, studi di rumah, tidak lagi di sekolah, bertemu dengan teman-teman. Memang ada dampak negatif secara psikologis, tetapi kiranya Engkau ya Bapa yang akan menghibur anak-anak kami, supaya melalui peristiwa semacam ini, kesulitan yang dihadapi, anak-anak pun juga tidak mengalami kegoyahan iman mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan karena dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Ekonomi mereka, pekerjaan mereka, apapun, mari Bapa Engkau yang akan menopang, sehingga jemaat-Mu ketika mengalami keterpurukan, biarlah mereka boleh terus menaruh harap kepada Tuhan. Mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan ini. Sehingga justru di dalam kesulitan ini, mereka merasakan kebaikan Tuhan. Sekalipun bukan karena kelimpahan secara ekonomi, tetapi justru mereka boleh merasakan betapa selama ini Tuhan telah memeliharakan. Sehingga tetap bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemerintah, di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau pakai aparat keamanan untuk boleh mengamankan, teristimewa di dalam arus mudik ini. Kiranya Tuhan yang akan memberikan satu keterbukaan, pemahaman yang benar di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Supaya masyarakat pun juga menyadari, sehingga boleh menjaga diri satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para pemimpin bangsa kami untuk boleh memikirkan dengan saksama, teristimewa di dalam penanganan dampak daripada COVID-19 ini secara ekonomi, keamanan.
Kiranya Tuhan memberkati sehingga bangsa Indonesia boleh tetap dalam keadaan baik sekalipun harus tetap berjuang bersama-sama. Terima kasih untuk setiap orang yang dengan kesadarannya mendukung untuk berjuang melawan COVID-19 ini. Sehingga dengan berbagai cara untuk berbagi, untuk menolong satu sama lain. Biarlah ini juga boleh menjadi momentum hidup kami ini disatukan menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Engkau juga memberkati ya Bapa, tenaga para medis yang ada, dokter, perawat dan sebagainya. Semuanya ya Bapa, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan, supaya boleh menangani dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena kami telah dipersekutukan di dalam Kristus. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya bagi kita sekarang menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada sebuah nats firman Tuhan yang akan saya bacakan buat setiap kita. Yang terambil di dalam Roma 12 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita sambil kita menaikkan pujian. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, dengan senang, dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berteluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, tak pernah cukup kami hanturkan rasa syukur kami kepadamu atas segala anugerah dan berkat yang telah Kau limpahkan di dalam hidup kami. Dalam setiap langkah di dalam hidup kami, selalu Engkau ada di sana, memberikan kecukupan kepada kami. Bapa,
Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu, tahu akan segala yang kami perlu, dan semua itu kami dapatkan tepat pada waktunya. Izinkan kami pada hari ini untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini, dan hanya di dalam nama-Mu sajalah kami ungkapkan doa syukur kami ini. Amin. Aku Tuhan semesta, cerita aku dengar, Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga damai, luar biasa. Mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada hari ini sehingga kita dapat beribadah secara online bersama-sama. Bagi Anda yang merasa terberkati dengan ibadah barusan, mari bagikan pengalaman Anda melalui media sosial kami di Instagram dan Facebook. Kami juga mengundang Anda yang baru saja bergabung dengan kami di ibadah online hari ini untuk menyapa kami di Instagram maupun Facebook kami, karena kami sangat ingin mengenal Anda lebih jauh. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak hal terjadi dalam hidup kita. Ada yang baik, ada pula yang buruk. GKI Damai menyediakan sebuah layanan dukungan doa bagi saudara yang merasa butuh didukung dalam doa. Anda merasa memiliki pergumulan? Mari, isi form berikut ini, dan kami akan menyupport Anda dalam doa dan akan menghubungi Anda secepatnya. Di tengah berbagai macam pergumulan dan cobaan yang kita hadapi, marilah kita sebagai jemaat terus saling menguatkan dan terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan hal yang terbaik buat kehidupan kita. Oleh karena itu, keluarga damai, marilah kita tetap berakar, terus bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus. Sampai jumpa.